Ternyata teman-teman, setelah ibu saya meninggal dunia, di situ saya baru sadar ya, disengaja atau tidak oleh ibu saya, sebetulnya mungkin ibu saya ketika itu ingin memberikan Al-Quran hanya menjelaskan di surat Luqman ini hanya menjelaskan karena sebab seorang ibu sudah mengandung dan menyusui anaknya selama 2 tahun saja, itu Allah Tuhan seluruh alam sudah perintahkan anak manusia untuk berbakti dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apalagi ya, bayangkan ya teman-teman, apalagi orang tua kita masing-masing yang sudah bertahun-tahun hingga kita dewasa, bahkan mungkin sampai detik ini masih memikirkan serta mengurus kita, itu ya sudah jelas, sudah barang tentu kita harus lebih berbakti dan berterima kasih kepada mereka. Di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian, teruntuk kalian yang hingga detik ini masih memiliki ibu di dalam hidupmu, jangan kau sia-siakan waktu berhargamu bersama sang ibu. Ambillah manfaat dan keramat terbesar dalam hidupmu. Bahagiakan ia sebisa kemampuanmu. Jika rumah ibumu dekat, segeralah pulang, temui ia. Belikan sesuatu yang ia suka ya, tidak harus mahal, yang penting perhatian kita sebagai anak-anaknya. Cium tangannya, ciumlah keningnya, peluk serta mintalah ampun dan maafnya. Teman-teman sekalian, sudah lebih dari 2 minggu saya tidak mengupload konten dikarenakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni kemarin adalah hari yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya pribadi, karena pada hari itu saya telah kehilangan salah satu dari cahaya terbesar dalam hidup ini dengan wafatnya ibunda tercinta dikarenakan sakit yang beliau derita. Bagi teman-teman yang saat ini masih memiliki ibu, saya rasa apa yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua pada saat ini akan menjadi pelajaran yang amat berharga untuk kita semua. Teman-teman semua, ibu saya meninggal pada usia 72 tahun. Beliau memiliki 5 orang anak yang semuanya adalah laki-laki, tidak ada anak perempuan, dan saya adalah anak terakhir dari ibu saya. Bagi saya, sosok ibu saya adalah ibu yang sangat hebat. Bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian, ketika kami semua masih kecil, dengan ayah saya yang sibuk bekerja untuk mencari nafkah di luar sana, praktis semua urusan anak-anak itu hampir menjadi bagian dalam keseharian beliau. Ditambah lagi, beliau tidak memiliki anak perempuan yang bisa membantu urusan rumah tangga sehari-harinya. Jika dihitung dari anak tertua hingga saya sebagai anak termuda, bisa dibilang lebih dari 30 tahun beliau mengurus kami semua hingga kami semua dewasa dan mampu untuk hidup sendiri. Bagi saya seorang muslim, dan mungkin teman-teman semua yang muslim, tentunya kita sudah sangat tahu ya bahwa dalam Islam kedudukan orang tua, terutama ibu, adalah hal yang sangat penting bagi setiap anak manusia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman kepada para hambanya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah siapapun selain Dia, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau bahkan kedua-duanya telah sampai lanjut usia dan mereka dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekalipun kamu mengatakan kepada mereka, dan jangan kamu membentak mereka, dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang mulia.
Teman-teman sekalian, kalau kita gali lebih dalam, lagi tentang Al-Isra ayat 23 ini, di situ jelas sekali bahwa Allah menyandingkan perintah antara perintah untuk menyembah kepada Dia itu disandingkan dengan perintahnya untuk berbakti kepada orang tua. Ini merupakan penegasan dari Tuhan bahwa memang bagi setiap anak manusia itu berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban. Sama halnya dengan kewajiban manusia untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhannya. Di ayat tersebut pula dijelaskan, jika orang tuamu sudah lansia dan dalam pemeliharaanmu, di sini artinya kita sudah dewasa dan mungkin sudah menjadi tulang punggung bagi mereka ya, dikarenakan mereka sudah tua dan kita sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka kita tidak boleh sekalipun berkata gitu. Bayangkan teman-teman, berkata saja tidak boleh kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah renta ya, orang tua kita yang sudah tua renta. Apalagi berkata jelek lain, bahkan berani sampai membentak mereka gitu. Nah, di akhir ayat ini dikatakan, berbicaralah kepada kedua orang tuamu yang sudah lansia dengan pembicaraan yang mulia. Nah, kata-kata mulia di sini ingin saya garis bawahi ya teman-teman. Bagi saya memaknai ayat ini, berbicara dengan kedua orang tua dengan pembicaraan yang mulia, itu adalah cukuplah bagi kita sebagai seorang anak, sampaikanlah hal-hal yang baik saja kepada mereka, apalagi kalau mereka sudah tua renta dan tidak lagi memiliki kemampuan sebagaimana mereka masih muda dulu. Di tahun 2017 ya teman-teman, ketika saya menikah, ibu saya pada waktu itu sudah berusia 67 tahun. Sementara ayah saya sudah berusia 70 tahun. Boleh dibilang dari sejak menikah hingga saat ini, saya adalah salah satu anak yang apabila tertimpa masalah, apakah itu soal pekerjaan, uang, apalagi rumah tangga, atau hal-hal yang sekiranya membuat mereka menjadi beban pikiran, saya tidak pernah lagi curhat atau cerita hal tersebut kepada ayah, apalagi ibu saya. Saya ingat betul waktu pandemi Corona 2020, waktu itu sedang parah-parahnya ya. Saya waktu itu terkena COVID dan hampir 2 bulan saya istirahat total. Nah, hampir setiap Sabtu atau Minggu itu saya selalu berkunjung ke rumah orang tua saya. Tapi karena waktu itu sedang isoman, ya sudah, saya dan istri terpaksa sama sekali tidak bisa menceritakan hal itu kepada ibu saya soal waktu itu saya terkena corona ya, dan saya hanya bilang kalau saya sedang banyak pekerjaan gitu, sehingga tidak bisa ke rumah. Memang naluri seorang ibu ya teman-teman, ibu saya beberapa kali di telepon itu bertanya apa ada masalah lain atau mungkin saya sedang sakit sehingga saya nggak bisa ke sana gitu. Saya tetap bilang kepada ibu saya, tetap bilang kepada beliau bahwa everything is okay mah gitu. Nggak ada masalah apa-apa kok, tenang aja. Insya Allah minggu depan udah bisa ke rumah gitu. Nah, setelah saya sembuh dan berkunjung ke sana, itu pun baru 2 minggu setelahnya saya berani ceritakan soal saya yang terkena COVID dan isoman kemarin itu. Intinya itu, ketika itu saya tidak mau membuat beliau khawatir gitu. Nah, ada lagi soal ibu saya yang waktu itu pernah meminjam uang karena terpaksa, dan saya tetap pinjamkan kepada beliau, padahal waktu itu saya dan istri juga sedang butuh uang untuk biaya periksa lab istri saya gitu. Tapi saya tidak ceritakan hal itu ke beliau gitu. Namun alhamdulillah, yang namanya rezeki itu rezeki pun tetap ada datang dari arah lain gitu teman, dari arah yang kita tidak duga. Begitu juga soal masalah-masalah rumah tangga saya gitu ya.
praktis sama sekali saya tidak pernah ceritakan hal itu kepada mereka. Nah, ketika orang tua kita sudah tua renta, cukuplah hal-hal yang mulia atau hal-hal yang baik-baik saja yang kita sampaikan kepada mereka. Jangan tambah lagi beban pikirannya di masa tua mereka, karena dahulu mereka sudah berjibaku dan berpikir keras selama merawat dan membesarkan kita. Bahkan sebetulnya ya teman-teman, pada saat orang tua kita sudah tua dan tidak lagi memiliki kemampuan seperti dulu, pada saat itulah giliran kita untuk membalas kebaikan mereka dan membahagiakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Namun jika memang kita belum mampu untuk membahagiakan mereka karena keterbatasan yang ada, minimal jangan kita membuat mereka susah, teman-teman. Jadi intinya sebenarnya itu aja, teman-teman. Menjadi pertanyaan ya, mengapa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang amat ditegaskan di dalam Islam. Surat Luqman ayat 14 menjelaskan soal itu ya teman-teman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah ya, wahnan ala wahnin, lemah selemah-lemahnya gitu ya. Dan ibunya pula yang telah menyusuinya selama 2 tahun dan kemudian menyapihnya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala ya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembalinya kalian. Nah, teman-teman, coba kita simak baik-baik ya. Di dalam ayat ini Al-Quran hanya menjelaskan, di surat Luqman ini hanya menjelaskan karena sebab seorang ibu sudah mengandung dan menyusui anaknya selama 2 tahun saja, itu Allah Tuhan seluruh alam sudah perintahkan anak manusia untuk berbakti dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apalagi ya, bayangkan ya teman-teman, apalagi orang tua kita masing-masing yang sudah bertahun-tahun hingga kita dewasa, bahkan mungkin sampai detik ini masih memikirkan serta mengurus kita sampai saat ini ya. Itu ya sudah jelas, sudah barang tentu kita harus lebih berbakti dan berterima kasih kepada mereka gitu. Perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, siapakah keramat tertinggi dalam hidup kita? Tidak usah jauh-jauh ya, keramat tertinggi pada setiap manusia adalah ibunya sendiri. Doa yang paling mustajab adalah doa yang diucapkan seorang ibu untuk anaknya. Keriduan orang tua menjadi berkah dalam hidup kita, sementara amarahnya menjadi musibah dalam hidup kita. Pengalaman hidup saya sendiri yang tak akan pernah saya lupakan, tahun 2012 waktu saya masih kuliah ya teman-teman, dan pertama kali saya bisa punya uang sendiri dari hasil jualan. Waktu itu saya jualan produk, semacam produk online gitu ya teman-teman. Pernah suatu hari saya belikan ibu saya beberapa kue yang saya beli waktu itu dari hasil jualan. Itu saya beli, saya ingat betul, itu jumlahnya seharga Rp20.000 ya tahun 2012. Waktu saya belikan dan berikan kepada ibu saya kue itu, ibu saya itu sampai menangis gitu. Karena nggak tahu kenapa tadi paginya pengen kue, tahu-tahu sorenya saya belikan, itu saya bawakan kue itu untuk ibu saya. Nah, sore harinya saya belikan, malamnya itu pun saya dapat order pembelian barang yang kalau saya total omsetnya saya dapat untung bersih Rp200.000. Nah, bayangkan malam dan hari itu pun juga kontan, Tuhan ganti uang saya 10 kali lipat teman-teman. Dan masih banyak cerita lain ya, seperti itu yang kalau saya ceritakan itu akan memakan waktu yang banyak dalam konten ini teman-teman. Terakhir teman-teman sekalian, ada hal menarik di masa-masa akhir ibunda saya hidup. Sebelumnya saya sampaikan, ibu saya itu mulai sakit ketika masuk 2 minggu berjalan puasa yang lalu ya, dan akhirnya meninggal dunia kurang lebih 1 bulan setelah lebaran kemarin. Nah,
Sebelum bulan puasa kemarin, saya sempat mengajak ibu saya pergi berlibur dan menginap di salah satu hotel ya teman-teman. Waktu itu saya ajak beliau makan soto yang terkenal di wilayah sana. Kemudian nggak tahu kenapa, dan saya sendiri pun heran, ibu saya itu sampai minta tambah satu porsi soto lagi, dan nasinya pun itu habis gitu satu porsi. Padahal biasanya ibu saya itu makannya hanya sedikit gitu. Nah, terlebih lagi sebetulnya ibu saya itu adalah tipikal orang yang jarang meminta sesuatu sama anak-anaknya gitu teman-teman. Dan pas malamnya pun ketika di hotel ya, itu ibu saya minta dibelikan makanan lain. Pas paginya setelah sarapan itu beliau juga meminta dibelikan snack-snack gitu seperti keripik gitu ya teman-teman di sekitaran hotel. Jadi banyak permintaannya lah waktu itu ketika berlibur itu. Kemudian 3 minggu sebelum beliau wafat, ibu saya hampir setiap hari itu suka minta dibelikan makanan sama anak-anaknya. Tapi waktu itu ya sudah, kita sebagai anak-anaknya namanya lagi sakit, mungkin mau makan makanan yang berbeda-beda gitu. Jadi kami belikan saja gitu. Ditambah lagi 2 minggu terakhir ketika kondisi ibu saya sakit parah, beliau minta kepada kami untuk dibawa ke rumah sakit, periksa lab, CT scan, periksa darah, ya, terus minta dirawat di rumah sakit macam-macam lah untuk pengobatan beliau ya. Padahal sebetulnya itu sebenarnya cukup berasa gitu bagi kami dalam hal keuangan gitu ya, untuk mengeluarkan biayanya ya untuk perawatan ibu saya. Tapi ya sudah, memang nggak apa-apa, namanya ibu kita lagi sakit ya, mau nggak mau memang harus kita keluarkan itu teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, setelah ibu saya meninggal dunia, di situ saya baru sadar ya, disengaja atau tidak oleh ibu saya, sebetulnya mungkin ibu saya ketika itu ingin memberikan semacam pahala atau berkah terakhir kepada anak-anaknya. Karena sebab kita turuti keinginan dia dengan kita berikan apa yang dia mau, dengan apa yang dia inginkan, itu mungkin menjadi kebahagiaan untuk ibu saya gitu. Dan akhirnya karena sebab beliau bahagia, itu juga kebahagiaan itulah yang akhirnya menjadi kembali lagi untuk kita keberkahannya, dan manfaatnya itu kembali lagi pada kita sebagai anak-anaknya sendiri gitu teman-teman. Sebagai penutup, di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian, teruntuk kalian yang hingga detik ini masih memiliki ibu di dalam hidupmu, jangan kau sia-siakan waktu berhargamu bersama sang ibu. Ambillah manfaat dan keramat terbesar dalam hidupmu. Bahagiakan ia sebisa kemampuanmu. Jika rumah ibumu dekat denganmu, ya, jika rumah ibumu dekat, segeralah pulang, temui ia. Belikan sesuatu yang ia suka ya, tidak harus mahal, yang penting perhatian kita sebagai anak-anaknya. Cium tangannya, ciumlah keningnya, peluk serta mintalah ampun dan maafnya. Mintakan juga doa tulus darinya. Jika rumah ibumu jauh, segeralah telepon ia. Tanyakan kabarnya dan sampaikan kalau kalian itu kangen dengan dia. Jika kau mampu, ajaklah sesekali mereka berlibur ya. Tidak harus jauh dan mahal. Yang penting sekali lagi perhatian kita kepada mereka. Lakukan semua itu sebisa yang kita mampu, karena pada dasarnya orang tua itu tidak pernah berharap balasan apapun dari kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai penyesalan yang sampai saat ini masih saya rasakan akan dirasakan juga oleh teman-teman sekalian gitu. Karena bagaimanapun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan terhadap ibu saya hingga beliau meninggal dunia. Dan bagi mereka yang telah tiada, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua dengan banyak cara. Salah satunya dengan tetap mendoakan mereka setiap harinya. Dan bagaimanapun hidup akan tetap terus berjalan ya teman-teman. Jangan berlarut dalam kesedihan, karena pada dasarnya orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggalkan kita sebetulnya hanya raga mereka yang telah tiada. Namun jiwa, kasih sayang serta kenangan bersama mereka
akan tetap hidup di dalam hati kita. Hingga suatu hari kelak kita pun juga akan kembali menjumpai mereka dalam kehidupan selanjutnya. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dan terima kasih teman-teman semuanya.